Terima kasih untuk kesempatan ini kembali. Saya ada di sini untuk sharing firman Tuhan bagi semua kita. Terima kasih untuk Pastor Hongki, Bu Rosma, Ibu Maria, dan keluarga besar House of Praise. Biarlah kita hari ini menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Ya, dengan temanya adalah berjalan dalam kemenangan. Ya. Berjalan dalam kemenangan. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan. Entahkah saudara jalan-jalan atau berjalan kemana. Tetapi jangan sembarang berjalan. Karena banyak orang menyangka jalannya lurus, padahal ujungnya menuju kepada maut. Atau mungkin ada orang berjalan hanya jalan di tempat, tidak pernah sampai kepada tujuannya. Bagaimana kita disebut berjalan dalam kemenangan? Kemenangan bukanlah sesuatu yang saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan. Itu yang kita dengar selama ini. Saya harus melakukan A sampai Z untuk meraih kemenangan. Agama menuntun orang ke jalan kemenangan, tapi tidak akan pernah sampai kepada kemenangan itu. Hanya menuntun, menunjukkan, tapi dia sendiri gak tahu kemenangan itu di mana. Tapi Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Kita awali dari 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Garis bawahi saudaraku, selalu membawa kami. Selalu, dan selalu. Katakan selalu. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi bukan kemenangan saudara, bukan perjuangan saudara, bukan hasil pencapaian saudara, tapi adalah hasil pencapaian Yesus Kristus. Jadi kemenangannya. Dia yang selalu membawa kita, bukan kadang-kadang. Bukan ketika saudara kurang berdoa, Tuhan tidak membawa. Ketika saudara gagal, Tuhan tidak membawa. No, dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Tentu, orang yang berjalan dalam kemenangan yang bisa membawa keharuman nama Yesus di mana-mana. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Dari mana kemenangan ini saudara dapat dan saya dapatkan? 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah. Ya, syukur dan syukur dan syukur kepada Bapa yang baik, selalu baik, yang telah memberikan, jadi bukan bukan sedang diusahakan, kita tidak sedang mencari, kita tidak sedang berjuang untuk memperebutkannya, mendapatkannya, tapi yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Oleh siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi setiap kita di sini sudah menerima kemenangan. Katakan amin. Sudah menerima kemenangan itu. Sudah menerima kemenangan. Kita tidak sedang berjuang untuk merebut kemenangan. Kita sudah menerima kemenangan. Dari siapa? Bukan dari ahli Taurat, orang Farisi, dari agama, dari kekuatan saudara, tapi dari Yesus Kristus. Luar biasa. Jadi Yesuslah yang memberikan kemenangan bagi saudara. Betapa banyak hal dan formula yang harus dilakukan sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen untuk mencapai kemenangan, untuk meraih atau merebut dan bertahan di dalam kemenangan. Tetapi sesungguhnya kemenangan itu adalah diberikan oleh Yesus Kristus dan dialah yang sudah menang. Di mana dia menang? Di kayu salib. Di dalam Yohanes 19 ayat 31 berkata, sudah selesai. It is finished. Berarti sudah mencapai garis akhir. Artinya sudah menang. Sudah menang. Siapa yang menang? Yesus sudah menang. Makanya dikatakan sudah selesai. Pertanyaannya, apa yang sudah selesai? Menyangkut kepada firman Tuhan minggu yang lalu. Yang pertama, Yesus sudah menggenapi seluruh kitab Musa dan kitab para nabi. Yesus sudah menggenapi
seluruh hukum Taurat. Makanya kan sudah selesai. Sehingga kita tidak dikenakan lagi kepada kuk perhambaan oleh hukum Taurat. Sudah selesai. Ayatnya boleh dilihat. Di dalam Efesus 2 ayatnya yang ke-15. Supaya kemenangan ini benar-benar kita hidupi. Sebab dengan matinya sebagai manusia, di mana di kayu salib, ia telah, Yesus, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Sudah selesai, sudah berakhir bagi setiap kita yang sudah di dalam Kristus, sudah lahir baru sebagai anak-anak Tuhan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yes, jadi setiap saudara yang sudah dalam Kristus sudah diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Karena sudah menjadi ciptaan yang baru, kita selalu hidup di dalam damai sejahtera. Sudah sangat jelas sekali disampaikan di dalam pelayanan House of Grace bagaimana Tuhan sudah menggenapi hukum Taurat dan seluruh ketentuannya. Ini bukan pengajaran kita, tapi memang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, jadi ahli-ahli Taurat mahir dengan Taurat itu, selalu mengajarkannya, tapi kita gak pernah bisa melakukan. Yang kedua, bahwa Yesus sudah mengalahkan iblis di kayu salib yang menyesatkan, yang bisa menunggangi nabi-nabi palsu, menyesatkan pengajaran demi pengajaran. Dikatakan di dalam Kolose 2 ayat 15, Kolose 2 ayat 15, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum di dalam kemenangannya atas mereka. Jadi iblis sudah dikalahkan. Iblis cuma satu. Setan-setan baru banyak, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu. Ya, jadi Lucifernya itu, bosnya sudah dikalahkan, sudah dilucuti. Bahkan dari kitab Kejadian dikatakan bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Jadi iblis itu sudah geger otak, sudah ngaur. Makanya terlalu bodoh kalau kita mau percaya kepada intimidasi si iblis. Ya, jadi iblis sudah dikalahkan, sudah dilucuti, sudah dipermalukan. Tidak ada lagi kuasanya bagi saudara. Yang ketiga, tiga saja saya simpulkan. Yesus sudah menghapus dosa saudara dan saya, bahkan dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29 mengatakan, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Amin. Haleluya. Shalom. Sukacita semua, amin. Oke, sekarang saya akan lanjutkan bagaimana saudara berjalan dalam kemenangan dengan apa yang sudah diselesaikan Kristus lewat kemenangan tersebut, dan kemenangan sudah diberikan bagi saudara. Dan kemenangan dari mana? Tadi sudah jelasin. Dari hukum Taurat, dari orang Farisi, dari dosa. Bagi saudara yang tidak datang minggu lalu, khotbah Pastor Honki dengan judulnya, di manakah mereka? Siapa? Ahli Tauratnya di mana? Di manakah mereka? Orang-orang Farisinya di mana? Tidak adakah menghukum engkau? Dosaku, masa laluku, kegagalanku masih menghukum. Di manakah mereka? Saudara yang terkasih, sampai wanita itu bebas. Tapi saya boleh kasih contoh ya, dengan sukarela, singkat kok. Oke, saya minta Ibu Santi, Miss Universe from India. Gak apa-apa Ibu Santi ya, aku mohon maaf sebelumnya karena kita sama-sama dari Medan. Jadi lebih gampang menyelesaikan masalahnya. Ibu Santi akan berperan, mohon maaf 1000 kali maaf, sebagai wanita tadi. Karena sebenarnya perempuan itu adalah gambaran saudara dan saya. Pak Ong sudah bilang, itu gereja Tuhan. Saudara pernah di posisi itu. Oke, Ibu Santi sedang renungkan sebentar. Singkat aja. Kemudian, saya akan panggil seorang mewakili ahli Taurat. Siapa di sini yang suka ngomong firman Tuhan, yang selalu menasihati?
yang sudah lebih matang gitu ya. Moses, Musa. Ya, jadi siapa nama? Ada Musa sini, ada Moses. Oke. Moses. Satu lagi, orang-orang Farisi, mewakili nabi palsu nih, yang selalu mengandalkan urapannya. Oke, Moses. Oke, boleh Miss Santi, Mr. Moses. Satu lagi laki-lakinya yang mewakili orang Farisi. Oh, Arnold. Arnold. Siapa? Yang ini? Oh ya udah. Sesuai dengan request. Oke. Dari pakaiannya udah kelihatan kok. Menakutkan gitu ya. Oke. Bu Santi cepat kok. Ya, maju. Moses, come on. Sebentar aja. Arnold. Come here. Iya, Bu Santi cepat sini. Iya. Sebentar, hanya 5 menit. Langsung kita masuk kepada poin khotbahnya. Ini akan memudahkan saudara dan saya untuk memahami kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita sesuai dengan khotbah yang lalu, dan kita lanjutkan sekarang. Baik. Moses adalah mewakili ahli Taurat, orang agamawi dengan jenggotnya yang semakin panjang. Opa Musa. Dan lihatlah yang di belakangnya. Orang Farisi, seorang nabi zaman now. Dengan pakaian belang-belang, di dalam hitam dan rambut dikuncir. Come on, kalian bawalah dia ke sini. Sekarang ini ahli Taurat orang Farisi mau menghukum wanita ini dan dibawa kepada Yesus. Silakan. Tuntut. Yes, saya menggambarkan Yesus. Walaupun saya nanya kurang mirip Pak Daniel ya, atau Pak Daniel aja. Oke. Oke. Baik. Sekarang gini. Oke, Ibu Santi sekarang dengan ekspresi sedih, takut, hilangkan dulu senyumnya. Oke, dengan ekspresi sedih dan takut karena ibu siap mau dihukum sekarang. Sekarang ibu tersungkur. Yes, tersungkur. Oke, ibu dalam keadaan sedih bahwa dia akan dihukum nih. Tidak ada ampun. Karena memang sudah jelas demikian. Maka ahli Taurat ngomong. Kita latihan dulu ya. Rabi, itu nanti kau bilang ya. Rabi, menurut hukum Musa. Oke. Rabi. Oh berarti dari orang Farisi dulu ya. Oke, orang Farisi dulu nih, Nabi ini. Nabi soalnya kan Nabi suka menunjuk ya. Rabi, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Coba Bang, tes. Rabi. Iya. Lanjut. Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Perempuan ini kedapatan berbuat zina. Yes. Sekarang ahli Taurat Musa berkata, menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempari dengan batu. Come on. Menurut hukum Musa, perempuan yang kedapatan berzina harus dilempar batu. Oke, kita mulai. Kamu, Ibu Santi, siap ya menerima hukumannya. Berdoalah. Siapa tahu tidak harapan. Wow. Dengan bedanya ahli Taurat dan orang Farisi ini, saudara, dengan merasa sangat religius, dengan merasa benar, mereka mau mencoba menghukum wanita ini. Oke, ulangi kembali. Mulai dari, ya Rabi, ya sekarang kan udah live nih. Rabi, wanita ini kedapatan sedang berzina. Menurut hukum Musa. Oh gitu ya. Apa? Oke, sekarang ini. Lalu Yesus menulis ke bawah ya. Jadi Yesus juga merendahkan diri, mengosongkan diri untuk datang ke dunia ini, mengambil rupa menjadi hamba. Karena dia harus mengangkat orang yang di bawah, mulai dari lahir di kandang domba. Coba pertanyaan Pastor Hongki kemarin, apa yang ditulis Yesus di kasih? Jawaban siapa itu? Yang jawab Ibu Maria. Wajar Ibu Maria tahu orang anaknya. Iya, udah dapat bocoran. Udah apa-apa. Oke, kasih. Oke, kita simpulkan dengan satu kalimat singkat. Aku mengasihimu. Lalu ketika kedua orang ini, ahli Taurat orang Farisi ini ngotot,
untuk mencobai Yesus. Lalu Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melempar wanita ini. Lalu kalian MPP, mundur pelan-pelan, karena kamu juga orang berdosa. Ngaca dong. Sesama orang berdosa jangan saling menghina. Oke. Boleh mundur pelan-pelan Musa. Silakan pulang. Lalu tinggallah wanita ini. Wanita ini masih terus tertunduk dan dia masih ketakutan. Lalu Yesus berkata, itulah khotbah minggu kemarin. Silakan duduk terus berkati. Tepuk tangan dulu bagi mereka. Belum. Iya. Lalu Tuhan bilang, di manakah mereka? Di manakah mereka? Mana ahli Tauratnya yang menghukum, yang menghakimi? Mana orang Farisinya, nabi palsunya yang memberikan penyesatan bahwa kita tidak pernah punya cukup untuk bisa diterima oleh Tuhan? Yesus yang membuat mereka lari kan? Sudah selesai. Mereka sudah pergi. Sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Di kayu salib Yesus mengatakan sudah selesai. Sebelum salib Yesus sudah mengatakan itu kepada perempuan itu. Lalu Yesus melanjutkan, tidak seorang pun yang menghukum engkau. Ibu Santi bilang, tidak ada Tuhan. Come on. Lalu apa kata Yesus? Aku juga tidak menghukum engkau. Pastor Hokin dengan jelas mengatakan, sama artinya, aku mengasihimu. Ketika Yesus mengatakan, aku mengasihimu, Ibu Santi angkat wajahmu. Aku mengasihimu. Aku tidak menghukummu. Aku memberkatimu. Mulai bangkit berdiri. Mulai senyum. Karena ibu sudah bebas. Ibu sudah merdeka. Dosamu pun tidak menghukum kamu lagi. Kegagalanmu tidak menghukum kamu lagi. Ahli Taurat tidak menuduh kamu lagi. Orang Farisi tidak mendakwa kamu lagi. Sekarang ibu merasa lega. Sekarang ibu merasa bebas. Sekarang ibu merasa sukacita. Benar? Sudah bebas dari ahli Taurat, dari orang Farisi, dari kegagalan. Saya bebaskan. Iya, kayak KKR aja ya. Tuhan Yesus membebaskan. Setelah itu, setelah dia mampu berdiri, saudara dan saya yang tadinya tertatih, terjatuh dan gagal, engkau sudah mengangkat wajahmu dan melihat Yesus karya di kayu salib sudah sempurna. Dia berikan kemenangan. Lalu kata Yesus, aku mengasihimu. Yes, aku mengasihimu. Siapa dulu dong guru-gurunya? Keren ya. Minggu lalu Bu Maria ngajarin ini. Oke. Lalu Yesus berkata, lihat selanjutnya apa action daripada perempuan yang dibebaskan ini. Pergilah. Tunggu. Oke. Yesus mengatakan pergilah. Berarti wanita itu berpindah kan? Berpindah. Kalau pergi berarti Anda berpindah, Anda bergerak, Anda berjalan. Itu makanya judulnya hari ini, berjalan dalam kemenangan. Kemanakah perempuan berpindah? Berpindah ke jalan Tuhan. Berpindah ke dalam kasih Kristus. Berpindah di dalam kemenangan. Berpindah dalam kebenaran. Berpindah dalam kekudusan. Jadi Tuhan bukan hanya nyuruh pergi. Pergi kemana? Pergi, berjalan, berpindah. Dan Tuhan katakan, jangan berbuat dosa lagi. Jadi ada lanjutannya. Kita pulang ibadah bukan hanya sekedar ibadah. Ada sesuatu yang Tuhan berikan pada saudara. Dan apa Tuhan berikan pada wanita ini? Pergilah, berjalanlah. Berjalanlah di jalan kemenangan yang kuberikan kepadamu. Karena engkau sudah dibebaskan dari dosamu. Baik dosa masa lalumu, dosa sekarang, bahkan dosa yang akan datang. Sebab dia sudah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sekarang Ibu Santi sudah diampuni dosanya semuanya. Amin. Saudara juga sudah diampuni dosa kita semuanya. Lalu Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Bagaimana dia nggak berbuat dosa lagi? Bagaimana kita bisa tidak berbuat dosa lagi? Sebelum Ibu Santi boleh duduk sebentar. Karena masih ada nanti terakhir. Dalam Roma 6 ayat 14. Roma 8 ayat 1 mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bukan hanya ibadah loh, bukan pendeta, bukan gereja. Mereka yang ada dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghukuman. Dari ahli Taurat, dari orang Farisi, dari dirimu sendiri. Selesai. Finish. Roma 6 ayat 14. Ini menjadi kekuatan bagi wanita itu dan bagi kita, gereja Tuhan, di zaman akhir ini.
untuk tetap berjalan di jalan kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita. Roma pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Dosa tidak menguasai kita lagi. Amin. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Wanita ini belum ada berbuat baik. Belum ada doa juga belum. Belum ada dilakukan apa-apa. Prestasi apa yang dilakukan wanita ini sehingga dia layak menerima pengampunan itu? Sehingga bisa terhindar dari tuduhan alitaru dan operasi. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang dilakukan. Murni semua dari Kristus. Dia hanya menerima. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kenapa? Ahli Taurat sudah pergi, nabi palsunya sudah pergi, sehingga kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, tetapi di bawah kasih karunia. Kamu ada di dalam Yesus Kristus. Makanya saudara, kita tidak jatuh bangun, tidak timbul tenggelam, tapi tetap timbul. Amin. Tidak jatuh bangun tapi tetap bangun, ya. Saudara, setelah itu maka wanita itu pergi dengan kemenangan yang luar biasa. Coba bangkit berdiri, ini terakhir Ibu Santi. Oke. Ibu di sini ke depan menghadap kepada kita semua. Ya. Baru-baru ini ada pencarian Miss Indonesia. Dan kebetulan Miss Universe-nya itu adalah India. Jadi sebenarnya ibu ini adalah Miss Universe-nya. Dewi Miss Indonesia-nya. Oke. Sekarang gini Bu. Kalau mereka itu menjadi pemenang adalah karena prestasi mereka. Karena usaha mereka, karena kegigihan mereka. Tapi sekarang Ibu Santi diberikan kemenangan, diberikan mahkota, dijadikan mempelai Kristus. Karena apa? Kemenangan Kristus. Jadi ibu akan pulang bukan hanya dengan bebas lagi, tapi sudah berjalan di jalan yang baru, dengan hidup yang baru, dengan identitas yang baru, di jalan yang baru, bukan jalan buntu, bukan jalan yang banjir, bukan jalan yang berliku-liku, tapi jalan kemenangan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan Kristus. Mau? Coba tangan di pinggang, dada-dada, senyum sana, senyum sini. Sebentar. Oke, setelah nanti selesai baru ibu pergi. Dan oleh kasih karunia Yesus Kristus, pemenangnya adalah dada tangannya Miss Sumatera Utara Santi Simanjuntak. Oke, dadah. Haleluya. Saya merenungkan firman Tuhan itu, saudara, semakin diberkati ya. Karena pernah di sebuah ada pertanyaan seseorang, kok bisa ya perempuan itu, bagaimana ya perempuan itu tidak disuruh Tuhan jangan berbuat dosa lagi, padahal itu belum salib. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Yesus? Dia berkuasa untuk mengampuni orang berdosa. Jadi ternyata semua sudah selesai dilakukan oleh Yesus. Dan sekarang saudara dan saya berjalan di jalan yang baru. Jadi jangan lagi menoleh ke belakang. Jalan terus. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya saudara dan saya bisa berjalan terus di jalan kemenangan itu? Pertama, selalu ingat akan kasih Tuhan. Ya, wow, itu menjadi satu tema besar kita di pelayanan ini. Tuhan itu adalah kasih. Dalam Roma 5 ayat 8, Roma 5 ayat 8, posisi wanita itu benar-benar berdosa. Dan wajar ahli Taurat orang Farisi mau menghukum dia sesuai dengan kitab suci. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Tuhan bagi saudara dan saya, termasuk bagi perempuan tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kapan? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Belum ada yang kita lakukan. Belum ada usaha yang kita kerjakan, saudara.
Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Itu makanya Yesus mengatakan pada wanita itu, aku mengasihimu, aku tidak menghukum engkau, aku memberkatimu, aku memulihkan keadaanmu, aku menyertaimu. Ya, jadi itu dia. Orang yang berjalan di dalam kemenangannya adalah orang yang selalu ingat akan kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih Tuhan setinggi langit. Wow, ingat selalu kasih Tuhan. Kalau kegagalan saya banyak Bapak Ibu. Kalau kita ingat dengan diri kita, ingat dengan kegagalan kita, ingat dengan masalah kita, ya kita kan lost. Tapi ketika saudara selalu ingat kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengatakan dalam Yeremia 31:3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jadi kasihnya itu gak berubah-ubah, dengan kasih yang kekal. Oleh sebab itu aku akan melanjutkan, ya, kasih setiaku kepadamu. Jadi Tuhan sendiri mengatakan, aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu, sebab aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Itulah kasih agape. Bukan kasih filia, bukan kasih yang lain-lain, tapi kasih yang kekal hanya terdapat di dalam Bapa. Kasih tidak dipengaruhi oleh keadaan saudara, tapi kasih itu adalah dari Dia sendiri. Kasih itu tidak tergantung kepada saudara, tapi tergantung kepada Dia, sumber dan pemberi kasih itu, yang sudah mengasihi saudara dan saya. Itu yang pertama. Ingat selalu kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Ketika kita ingat kasih Tuhan, kita gak ingat masalah kita dong. Ketika kita ingat kebaikan Tuhan, kita gak ingat pergumulan kita. Justru ketika kita ingat kasih Tuhan, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Ketika aku masih berdosa, Engkau sudah mati bagiku. Luar biasa. Siapa aku ini Tuhan, sampai Kau mau mati untukku. Sehingga kasih itu akan terus mengangkat saudara, menuntun saudara, membimbing saudara di dalam jalan kemenangan yang Tuhan berikan itu. Yang kedua, bagaimana saudara tetap berjalan kemenangan itu? Fokus pada Kristus. Ya. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Fokus pada Kristus. Yes, karena kita mempunyai banyak saksi. Jadi sobat, kita punya banyak saksi nih, bagaikan awan yang mengelilingi saudara dan saya. Oleh karena itu, marilah kita menanggalkan semua beban. Apa beban itu? Bebanmu bukan soal penyakit, bukan soal uang, bukan soal masalah rumah tangga, suami, anak, dan sebagainya. No, bebanmu itu adalah kuk perhambaan, yaitu adalah kuk Taurat. Itu beban saudara. Maka Tuhan bilang, marilah kepadaku yang berbeban berat, pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Kuk itulah hukum Taurat saudara. Beban itulah hukum Taurat. Mari menanggalkan. Sekarang saudara sudah dilepaskan. Sekarang tugas saudara untuk tidak mau terjerat di dalamnya, dan jangan mau dipengaruhi dia. Dan saudara harus melepaskan diri daripadanya. Amin. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi. Apalagi di dosa, tuduhan-tuduhan tadi, kegagalan-kegagalan saudara tadi. Jangan selalu mengintimidasi saudara. Jangan selalu, Tuhan bilang aku yang sudah mengampuni engkau dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahanmu. Tuhan sudah tidak mengingat dosa kita, tapi jiwa kita ini sering sekali disadarkan kepada dosa kita, kegagalan kita, kelemahan kita. Ketika kita fokus kepada Kristus, ayat 2 berikutnya, lihat nih, nah di sini dia. Saudara tidak bisa memandang Yesus sebelum saudara menanggalkan kuk tadi, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi mata tertuju pada Yesus. Hanya satu fokusnya, pada Yesus. Katakan amin. Fokusnya hanya kepada siapa? Yesus, Christ Center. Tidak ada yang lain. Bukan kepada agamawi, bukan kepada orang-orang dikultuskan saudara, bukan kepada organisasi, kepada doktrin, tetapi kepada satu pribadi. Bukan kepada pengajarannya, tapi pribadi siapa yang ada di dalam yang saudara dengarkan dan yang diajarkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita
dalam iman. Saudara menerima kemenangan kan dengan iman. Saudara menerima pengampunan dengan iman. Saudara menerima keselamatan dengan iman. Saudara menerima kesembuhan dengan iman kepada Kristus yang sudah mengerjakan dan menyelesaikannya dengan sempurna. Dan yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sampai saatnya iman saudara, iman kita bersama akan menjadi sempurna. Percaya nggak iman mau sempurna nanti? Amin. Halo. Yes. Itu akan terjadi, saudara. Sempurna. Hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapa adalah sempurna. Siapa engkau saudara sempurna? Yesus. Di mana engkau dibawa kesempurnaan itu? Di jalan kemenangannya. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi, saudara yang terkasih, mata tertuju kepada Yesus. Artinya fokus selalu kepada Yesus. Ini bukan tentang saya, bukan tentang saudara, tapi ini adalah tentang satu pribadi, namanya Yesus. Katakan amin. Bukan berarti dalam perjalanan engkau tidak pernah gagal. Bukan berarti di dalam perjalanan saudara gak pernah jatuh. Bukan berarti dalam perjalanan saudara gak pernah melewati masa-masa sulit. Di dunia ini pasti ada, saudara. Ya, karena dunia ini sudah rusak. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang-orang yang memiliki kasih Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Makanya jangan mengasihi dunia dengan segala apa yang ada di dalamnya. Sebab saudara hanya pendatang di Kuningan ini. Kita hanya pendatang di Jakarta ini. Kita hanya pendatang di ibu kota ini. Karena ibu kota nanti akan pindah lagi. Camkan itu. Tapi saudara, kota saudara yang sebenarnya bukan di sini. Kota kita adalah di Yerusalem baru. Oh Yerusalem, kota mulia. Setiap kita akan berada di sana nanti. Haleluya. Bukan berarti gak pernah jatuh, saudara. Bukan berarti saudara gak pernah gagal. Tapi dalam perjalanan itu, perhatikan, karena saudara sudah ada di dalam tracknya Tuhan, sudah ada di dalam jalurnya Tuhan, jalur yang baru, jalan kemenangan tadi, maka apapun keadaanmu, kemenangan itu tidak ditentukan oleh saudara, tapi ditentukan oleh Dia yang setia, yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal, yang terus menuntun, bahkan mengangkat saudara ketika jatuh. Ada lagu Batak, saudara, ya. Nempesipata salah tertuk kau di kaki, dibuat ko di tangianmu, dibuat ko di tangianmu, inaku naburju. Artinya apa? Doa seorang ibu itu judulnya. Biasanya pernikahan dinyanyikan itu. Tapi untuk pernikahan dia nggak cocok. Yang cocok poco-poco, ya. Pernikahan orang Batak biasanya lagu itu di-request. Artinya doa seorang ibu selalu menyertai anak. Selalu menuntun anak, mengajari dia untuk melangkah, mengajari untuk berjalan. Bahkan ketika aku salah, itu artinya tadi. Ketika aku salah dan aku tersandung dan jatuh, engkau mendoakan aku, engkau mengangkat aku, ibuku yang baik. Kalau bapakmu yang jahat di dunia pun tahu memberikan pemberian yang baik untuk anaknya. Apalagi bapakmu di sorga. Tepuk tangan dong bagi bapak kita surgawi. Haleluya. Itu dia, saudara. Jadi ketika engkau jatuh, orang tua mana ketika anaknya jatuh? Waduh, udah lebih tendang, saudara. Nggak ada. Nggak ada, ya kan? Nggak ada. Mata lu gimana sih? Enggak. Tetap dituntun, tetap diarahkan. Diusap lagi. Sayang mama gitu. Jadi saudara, Tuhan melakukan lebih daripada yang dilakukan orang tua kita kepada kita. Amin. Sebaik-baiknya orang tua kita suatu waktu kita akan berpisah. Itu sudah dikatakan kitab Mazmur. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, entahkah itu karena kematian dan sebagainya, tapi tangan Tuhan selalu terulur kepadaku. Kemanakah aku pergi? Kemana aku pergi? Menjauhi rohmu? Kemana?
Coba mau lari lagi dari jalan Tuhan, gak bisa. Saudara udah diikat oleh kasih Tuhan, tidak pemaksaan. Selalu disampaikan kan? Selalu sudah dituntun, selalu saudara dibimbing, selalu kita diarahkan dengan kasih, dengan kebaikan. Karena kita sudah hidup di bawah kasih karunia Allah menuntun orang kepada pertobatan. Jadi kasih karunia bukanlah lisensi untuk berbuat dosa dan hidup menurut keinginan daging kita. Justru memimpin saudara dari pertobatan hari lepas hari, mengalami pertumbuhan, mengalami perubahan, mengalami pembaharuan akal budi. Sampai kita bertumbuh di dalam segala hal kepada Dia, Yesus Kristus, yang membawa kita dalam kesempurnaan. Bilangan 21 ayat 9. Dengan mata yang tertuju pada Kristus yang sudah memikul salib, menyelesaikannya dengan sempurna, saudara. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Kejadiannya ketika bangsa Israel bersungut-sungut. Lalu datang ular tedung menggigit mereka. Kalau nggak salah ribuan atau kurang lebih 3.000 mati digigit ular itu. Ular berbisa. Ular berbisa. Pernah pemuritan di sini discipleship? Ini ular ini bisa juga nabi palsu ya. Gigitannya itu seperti racun, seperti ragi yang mengkambingkan adonan, membuat sampai mati, saudara. Lalu Musa membawa ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Oh, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan. Digigit juga, saudara, tapi ada solusinya. Masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita memiliki solusi. Sehingga dikatakan di dalam Roma 10:37, tetapi di dalam semuanya itu, mau dari ahli Taurat, dari orang Farisi, nabi palsu, orang agamawi, dari dirimu sendiri, dari kegagalan kita, dari kedagingan kita, dari roh nafsu kita, dalam semuanya itu, bahkan tekanan-tekanan sosial dunia ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu tadi, orang-orang lebih daripada orang menang adalah yang menerima kemenangan bukan karena usahanya, tapi menerima karena usaha orang lain. Dalam arti Yesus yang sudah melakukannya, saudara menerima. Karena lebih daripada orang-orang menang atau lebih dari pemenang, oleh Dia. Jadi bukan titik, oleh Dia. Siapa? Yesus. Yesus yang bagaimana? Yang mengasihi kita. Jadi kalau orang memberikan kemenangan, mungkin ada syaratnya. Kalau kau tetap setia, kemenangan itu ada padamu, mahkota itu. Kalau tidak, akan diambil. Tapi Yesus tidak. Selalu mengasihi saudara, selalu mengasihi saudara. Maka dikatakan bahwa di Yohanes itu ya, Yohanes 3 barangkali ya, Yohanes 3 ayat 14, Yohanes 3:14, tentang bilangan 119 ini. Jadi apa yang terjadi di kitab bilangan itu adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Siapa itu? Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Itu hanya gambaran aja, saudara. Hanya gambaran ular tembaga aja pun bisa membuat bangsa Israel hidup. Ketika mata mereka terus tertuju kepada ular yang dibuat oleh Musa itu, saudara. Fokus. Walaupun di sini sakit, wow, gitu loh. Spontanitas biasanya di mana sakit ke situ. Ekspresi kita di bawah, ya dong. Di mana sakit, aduh. Kalau di hatinya sakit gimana, Bu? Mbak Pia? Aduh, sakitnya tuh di sini. Kalau asam urat, aduh. Apalagi kalau kepala, pusing kepala berlebih. Kalau di Medan, pening aku. Ketika dia sudah fokus pada ular itu, saudara, maka walaupun itu racunnya datang, tapi racunnya berhenti dan tidak mati, melainkan hidup. Demikian juga saudara, kalau kita fokus pada Kristus, walaupun sekarang keadaan kita sepertinya sudah di ujung pengharapan, cinta ini seakan kandas. 3 tahun kita sudah menjalani hidup tanpa status. Mau dibawa kemana hubungan kita? Mari kita akhiri di pulau Nusa Indah 2 Bali. Saudara, jadi kalau kita fokus pada Kristus, kalau saudara nggak fokus pada Kristus, pasti kita mengasihani diri sendiri. Ya kan,
aku begini, aku udah melayani. Waduh, banyak sekali kita temukan di dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa ya semakin aku melayani Tuhan semakin banyak masalah, semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak pergumulan. Kenapa begini, kenapa? Kau bertanyanya seperti itu karena belum memahami akan kasih Tuhan. Yes, kau boleh ada tantangan, kau boleh pergumulan, tapi jangan fokusmu kepada masalah tadi. Fokuslah kepada Kristus. Sebab kalau kita semakin menjerit, aduh, mampus aku, matilah sudah. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita tiap hari ngomong mampus, mati, madesu, masa depan suram, dan terjadi sebagaimana imanmu. Itu berkata, Yesus engkau penolongku, walaupun tagihan bertubi-tubi. Masih kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tapi aku memandang kepadamu, sebab kekayaan saudara tidak ditentukan hanya nilai materi. Amin. Kekayaan saudara Kristus dalam saudara lebih daripada itu. Dan akan disimpulkan dengan poin yang terakhir. Daud mengalaminya. Saya diberkati ketika ternyata ada kaitan ayat ini. Jadi pertama tadi selalu ingat akan kasih Tuhan. Yang kedua fokus pada Kristus. Masalah pasti adalah. Selagi di dunia pasti ada masalah. Orang mati punya masalah? Ya, gimana anak-anak remaja? Orang mati punya masalah? Oke, lihat nanti PR-nya ya. Ada kok. Lazarus dan orang kaya. Hidupnya begitu kaya, nikmat selama di dunia, pakai lenan halus, saudara, pakaian termahal. Tapi setelah mati dia bermasalah lagi. Pak Lewi, aku haus, aku panas. Hidup belum berakhir ketika kematian. Karena hidup kematian akan memindahkanmu kepada kehidupan yang baru. Hidup yang kekal, orang di luar Kristus, kematian yang kekal. Yes, jadi kita sadar bahwa kita di dalam Kristus dan Kristus dalam kita. Itu. Selalu sadar, Yesus ada di dalamku dan aku dalam Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar di dalam kasih. Kasih itu hanya bisa bertumbuh kalau saudara sadar Yesus ada dalam saudara. Yesus yang bagaimana? Bukan Yesus menghakimi, bukan Yesus menghukum, bukan Yesus yang marah ketika saudara gagal, ketika saudara jatuh, tapi Yesus yang tetap mengasihi. Seperti perempuan tadi. Aku mengasihimu. Saudara bisa bangkit kembali. Berjalan di dalam kemenangan. Dan diakhiri di Mazmur 23 ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 6. Wow. Ini lagunya juga banyak ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi ternyata entar nanti kan akan malam, hujan, banjir, panas. Itulah hidup ini silih berganti. Tetapi Daud sudah menyampaikan jauh sebelumnya dengan iman kepada saudara dan saya yang hidup di zaman sekarang ini, bahwa kebajikan, kemurahan belaka akan mengikut aku. Kenapa dia mengikut saudara? Kebajikan dan kemurahan itu berasal dari Yesus Kristus. Amin. Kenapa kebajikan dan kemurahan belaka bisa mengikut saudara dan saya? Karena Kristus telah tinggal di dalam saudara. Maka kemanapun saudara pergi, Kristus selalu mengikuti saudara. Maka kebajikan dan kemurahan itu akan terus mengikut saudara. Karena Yesus sudah ada di dalam saudara. Dan dia tidak keluar masuk. Dia konsisten. Sekali dia sudah masuk di dalam hidup saudara, dia selamanya akan tinggal dan bertahta di dalam saudara, di dalam hati saudara. Makanya sadarlah bahwa Kristus telah tinggal di dalam saudara. Kristus telah tinggal di dalam kita. Lihat itu.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Amin. Seumur hidup saudara. Entah berapa tahun kita dipercayakan hidup di bumi ini. Wah. Memang ada teman saya, saudara, buat statusnya gini ya. Ketika itu si Asraf meninggal, aduh kalau aku meninggal maunya begitu ya, gak usah menderita, langsung aja tiba-tiba selesai. Memang manusia banyak maunya, gitu ya. Tapi saudara, di dalam misalnya kalau ada ulang tahun, kita angkat firman Tuhan dari Mazmur 90, umur manusia itu 70 tahun. Jikalau kuat 80 tahun. Kebahagiaan adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi ya selama ini saya tahu ya umur manusia 70, 80 tahun. Karena kenyataannya orang 40 tahun, 50 pun sudah meninggal. Tapi ternyata itu adalah perkataan Musa kepada bangsa Israel. Jadi hidup saudara ditentukan oleh Tuhan sebenarnya. Kejadian pasal 6 ayat 3. Namun tidak selamanya Rohku tinggal di dalam manusia itu. Dan umur mereka 120 tahun saja. 120 tahun Ibu Olga. Makanya Ibu Olga sekarang masih remaja. 120 tahun. Ya udah, kalau mau dikasih 120 tahun puji Tuhan. Kalaupun tidak, gak apa-apa. Yang jelas ketika kematian datang menjemput saudara dan saya, kita dalam keadaan sehat segar. Seperti Musa yang ngomong sama bangsa Israel yang tegar tengkuk itu loh, yang suka melawan, yang selalu bersungut-sungut. Lalu Musa bilang umurmu 70-80 tahun. Dan memang itu terjadi bagi mereka. Hanya umur 70 udah selesai. Hanya generasi yang lahir di padang gurun yang memasuki tanah Kanaan bersama dengan Joshua dan Kaleb. Tapi Musa yang ngomong itu kepada bangsa Israel, Musa sendiri hidup 120 tahun. Baru tutup usia. Matanya masih bagus, tidak pakai kacamata. Musa segar bugar ketika menghadap Bapa Surgawi. Demikian juga dengan saudara dan saya. Doa kita adalah biarlah Kristus yang sudah menyelesaikannya dengan sempurna bagi saudara dan saya, menggenapi tuntutan hukum Taurat tidak bisa saudara kerjakan, bahkan tipuan daripada nabi-nabi palsu. Demikian juga dari kegagalan dan dosa saudara sendiri. Sekarang saudara boleh bangkit dan memandang kepada Kristus, tinggal dalam kasih-Nya, dan sadarlah Yesus ada dalamku dan Dia di dalam saya. Mazmur 23 ayat 6 kembali supaya selesai. Karena tadi masih sepenggal kita baca. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Yes, itu artinya saudara dan saya tinggal di dalam Kristus. Lalu berikutnya, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti saudara tinggal di dalam Kristus. Saudara tinggal di dalam Tuhan, Dia di dalam kita. Ada dua hal. Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Saya diberkati Pastor Hokim menjelaskan itu waktu discipleship. Jadi kita sudah tinggal di dalam Tuhan. Saudara tinggal dalam rumah Tuhan berarti aman loh saudara. Rumah-rumah pejabat itu ada security-nya kan? Ada CCTV. Tidak bisa sembarang diterobos. Apalagi rumah Tuhan. Ada malaikat yang berlaksa-laksa mengawal saudara. Jadi tidak ada yang membahayakan hidupmu. Karena dia, saudara tinggal di rumah Tuhan. Dan luar biasanya, kebajikan, kemurahan akan ikut aku seumur hidupku. Berarti Kristus tetap ada di dalammu selama hidupmu. Sampai kekekalan. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berarti selama-lamanya. Bukan hanya di gedung ini. Sebentar lagi kita akan pulang dari tempat ini. Tapi sadarlah, saudara selalu ada dalam hadirat Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita tidak mengundang hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan, saudara sudah dalam hadirat Tuhan. Ketika pujian penyembahan kita beri bukan untuk mengundang hadirat Tuhan, tapi saudara menikmati hadirat Tuhan. Cuma jangan sampai menikmati hadirat Tuhan. Sudah pujiannya bagus, musiknya bagus, nikmati dong. Nikmati, yes, kau baik Tuhan, kau mengasihi aku Tuhan. Engkau terdahsyat, engkau terhebat, aku lebih dari pemenang. Nikmati. Jadi jangan hanya lewat begitu saudara. Plet gitu kan.
Gak ada gelombangnya. Ada pendeta saya dulu saudara, jadi dia nyanyi ya begitu aja, notnya gak ada gitu. Hari ini harinya Tuhan berdia, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, gitu aja. Gak ada ekspresi. Tapi itu kan ada. Demikian juga saudara menikmati daerah Tuhan. Ayo nikmati. Di mana pun kau berada, di mobil, di jalan, di kantor, di mana saja. Baik. Kristus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Saya simpulkan, selalu berada di jalan kemenangan karena Kristus yang membawa. Kemenangan itu bukan usaha saudara, bukan pekerjaan saudara, bukan upaya saudara, tapi kemenangan adalah apa yang telah dikerjakan Kristus di kayu salib bagi saudara. Saudara sudah menang dari tuntutan hukum Taurat, dari penyesatan nabi-nabi palsu, bahkan dari kegagalan, dari kedagingan kita sendiri. Yesus sudah merdekakan saudara dan membawa saudara di jalan yang baru. Jalan kemenangan namanya. Dari kemenangan kepada kemenangan dan berakhir di dalam kemenangan. Agamawi menuntun orang ke jalan kemenangan, tapi hasilnya gagal. Kristus membawa saudara di dalam kemenangan, hasilnya saudara lebih dari pemenang. Selalu ingat akan kasih Tuhan. Selalu fokus pada Kristus. Selalu sadar bahwa Kristus dalam saudara dan saudara dalam Kristus. Amin. Kita bangkit berdiri. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai opan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun aku badai datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Nikmati hadirat Tuhan, katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, selalu mengikutiku, selalu memujiku, sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah. Lebih lagi kan datang dengan iman, aku percaya, selamanya aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan, selalu mengikutiku, puji ku sembah Kau Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, terpujilah Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Bapa yang di dalam Kristus Yesus selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Kemenangan itu mutlak dari Yesus Kristus. Apa yang telah dikerjakannya untuk saudara dan saya satu kali untuk selamanya. Dia berkata sudah selesai. Kemenangan Dia sudah miliki dan diberikan kepada saudara dan saya. Sekarang berjalanlah di dalam kemenangan itu, dengan selalu mengingat kasih Tuhan yang sudah berkorban bagi saudara dan saya. Kasih-Nya adalah kasih yang kekal, dan Dia terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Mata yang tertuju kepada Kristus, tidak peduli persoalan, pergumulan, masalah apa yang menghadang langkahmu.
Kadang kau terjatuh, kadang kau gagal, kau tertatih. Angkat wajahmu dan pandanglah kepada salib Kristus. Kekuatan mengalir bagi saudara. Dia angkat engkau kembali seperti perempuan itu. Dibebaskan dari hukuman, dari masa lalu. Dituntun di dalam kebenaran. Dan kau menerima sinar kemuliaan Tuhan. Saudara adalah terang Kristus, karena Kristus terang itu ada dalam saudara. Dengan selalu sadar bahwa Kristus telah tinggal di dalammu seumur hidupmu. Dengan selalu sadar bahwa kita telah tinggal dalam Kristus sampai selama-lamanya. Kekekalan hidup yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kemenangan yang sempurna yang sudah kau berikan dan sekarang telah kami terima. Kami tahu Tuhan, kami sedang berjalan di jalan yang baru, berjalan dengan identitas yang baru, berjalan dengan mindset yang baru, berjalan di dalam kehidupan yang baru, berjalan di sebuah jalan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Bukan usaha dan pencarian kami. Itulah jalan kemenangan-Mu Tuhan. Maka dipastikan oleh Tuhan sendiri bahwa kami selalu menang, bahkan lebih dari pemenang. Oleh Yesus Kristus, semua penyakit kami telah disembuhkan, semua kelemahan kami telah dilenyapkan, semua dosa kami telah dihapuskan, semua berkat-berkat-Mu Bapa yang baik sebagai gembala kami, Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh nikmati di bumi yang sesaat ini, menjadi berkat, membawa keharuman nama-Mu dimanapun kami berada. Karena kabar baik ini harus diberitakan. Yesus yang melakukannya melalui kami. Terpujilah nama-Mu yang memberkati kami semua umat-Mu tanpa terkecuali. Kalaupun kami tadinya seperti perempuan itu, yang hidup di dalam dosa, yang selalu dihukum dan dihakimi oleh ahli-ahli orang Farisi, agamawi dan nabi palsu, bahkan oleh dosa dan masa lalu kami. Sekarang kami sudah dibebaskan. Kau berkata, pergilah, berjalanlah dalam kemenanganku. Aku selalu menyertai-Mu. Aku mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.